Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku Robi WS. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga menonton video aku. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Nah, jadi teman-teman pasti kangen dengan saya karena saya lama nggak muncul. Rowepot. Jadi hari ini saya sowan ke rumah tetangga saya, teman saya dan dulur saya, Mas Septi. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Septi pakai Y. Nah, jadi hari ini saya kesini ya silaturahim karo nggak konten lah kita. Bonus konten nih. Sharing. Jadi kan Mas Septi ini kan terkenal di sini tuh pinter cari hari baik. Jadi ada acara pernikahan, orang bikin rumah, orang mau memelihara kambing pun juga biasanya cari hari dulu. Itu kenapa Mas Septi? Kalau orang Jawa itu kok harus selalu cari hari baik, itu kenapa? Jadi itu sudah tradisi dari zaman leluhur kita. Nenek moyang kita dulu itu ketika melakukan sesuatu, baik bangun rumah, pindah rumah, lekas buka usaha, dan hari ijab kabul pengantin ya, itu penting selalu mencari hari baik supaya apa? Tujuan kita itu nanti juga baik, sebenarnya seperti itu. Dan hari baik itu sudah diururi sejak zaman dahulu sebagai ilmu Jawa, yaitu ilmu titen. Ilmu titen. Nah, niteni. Iya, niteni. Satu misal gini ya Mas Robi ya, ada orang buat rumah di hari ini, nah itu dititeni nanti apa yang terjadi. Nah, setelah berapa bulan itu apa yang terjadi, apa kesehatannya nanti terganggu, apakah rumah tangganya nanti bisa tentram atau akan terjadi sesuatu yang tidak baik seperti itu. Sebenarnya real atau cuma mitos tuh Mas Septi ini? Bukan mitos. Makanya kan sudah turun temurun dari mbahnya dulu, kasih tahu anaknya kalau bangun rumah jangan hari ini, nanti takutnya setelah rumah jadi sakit-sakitan. Nah, seperti itu. Nah, itu selalu dikatakan pada anak-anaknya sampai keturunan sekarang. Nah, dan itu diyakini dan dipercayai karena sudah dititeni ilmu titen ya. Karena ketika orang itu menikah, suatu misal persatuannya neptu tidak bagus ya kan, terus leluhur Jawa dulu itu sudah memberikan tahu bahwa pertemuan itu dilarang, dampaknya seperti inilah. Akhirnya, itu cuma berlaku di Jawa berarti ya? Iya, di Jawa, karena adat istiadat Jawa, tradisi Jawa itu berlaku di Jawa. Tapi sekarang kan orang-orang kota kalau dikasih tahu sih leh kabeh dino apik, jadi ya, semua hari itu baik. Tapi dampaknya sekarang tahu nggak? Apa dampaknya? Nah, banyak perceraian seperti itu. Betul. Menikah punya anak 1, punya anak 2, bahkan belum punya anak sudah cerai. Itu juga pengaruh ya dengan ya, hari pengaruh. itu. Iya, pengaruh. Nyambut angel barang itu. Iya, kan dampak suatu perceraian berbagai macam masalah. Mayoritas ekonomi sekarang ini. Masalah pertengkaran, ya kan? Nah, itulah yang sudah dititeni orang zaman dahulu ya. Dan zaman dahulu itu orang menikah itu kan anaknya sampai banyak-banyak. Ya. Iya. Ada 5, 10, ya kan? Karena orang dulu percaya banyak anak banyak rezeki. Nah, orang sekarang itu sudah nggak percaya. Makanya sampai anak 1 sampai 10 itu tetap bersama. Karena dia memakai hari baik. Yo iso ngopeni anak 10 iso ngopeni. Nah, sekarang anak 2 itu pas sambat kan. Nah, itu banyak usia-usia remaja yang sudah menjadi janda, sudah menjadi duda. Ya kan? Nah, terus banyak sekali tradisi-tradisi Jawa itu yang sudah dilalaikan atau sudah tidak diuri-uri. Ya. Sekarang sudah banyak yang nggak memakai tradisi Jawa. Ya, jadi tadi soal misal cara mencari hari baik ya. Jadi nanti ketika kita mencari hari baik itu memang ada hari-hari yang tidak boleh ya. Itu memang sudah ditentukan oleh leluhur zaman dahulu dan ada kunci-kuncinya. Seperti contoh bulan Suro, itu kenapa Mas Septi kok nggak boleh untuk pernikahan? Bulan Suro itu dinamakan bulan, kalau di Jawa bulan angker. Ya. Bulan Wingit kan yang sering didengar itu Nyi Roro Kidul mantu. Suro. Ya, makanya itu bulan Suro itu persiapan seluruh bangsa Palembut ya yang ada di tanah Jawa itu akan berkumpul dan bertemu dan akan melakukan
rapat lah seorang rapat ya. besar, suatu misal mantu ya, Mantu. Jawa mantu ya. Nah, karena adanya itu takutnya nanti kalau kita menikah di bulan Suro takutnya banyak gangguan, ya kan? Tapi memang kalau di Jawa nggak ada yang berani kalau bulan Suro atau Muharram itu Nggak berani nikah. ya? Nggak pernah ada yang nikah. Nah, makanya itu yang mencari hari baik pun juga nggak berani karena dalam 12 bulan itu 3 hari yang tidak boleh, tiga bulan hari. yang tidak boleh ya. Suro Suro, Selo, Besar. besar malah rame orang rabi besar. Itu sekarang, dulu nggak berani. Oh dulu nggak boleh. Ingin tahu ceritanya seperti apa ya? Bulan Selo, ya ini bulan tirakat, ya. Dalam agama Islam ini hari perangan saja harus berhenti, ya. Waktu perangnya harus berhenti, ya. Bulan Selo itu bulan tirakat. Waktunya kita itu mendekatkan diri pada yang kuasa. Makanya warung sepi, Tirakat pekerjaan prihatin. sepi, prihatin, ya. Terus bulan besar tuh kalau menurut Islam kan hari yang membuat umat Islam itu gelisah. Besar. Ya, besar. Bulan gelisah. Bulan gelisah dikarenakan apa? Waktu zaman dahulu, zaman Nabi ya. Jadi Nabi Ibrahim suruh menyembelih anaknya itu. Ya, Besar. Kan sejarah penyembelihan kan berawal dari itu. Itu membuat hati daripada Nabi Ibrahim itu untuk mewujudkan kesetiaannya pada yang kuasa itu sampai rela mengorbankan anaknya. Kalau misalkan Mas Hati mencari hari itu pernikahan, Ya. itu apakah ada efeknya terhadap Mas sendiri? Jadi kalau kita berbagi itu asal tidak diuangkan loh ya. Tidak boleh mematok mahar, Tidak boleh. seikhlasnya. Jadi pengetahuan kita yang diberikan pada yang kuasa itu cuma-cuma atau gratis, ya. Dan di situ kita harus membagikan pada orang yang membutuhkan. Di situ juga gratis. Kecuali kalau dia itu memberikan kita sebagai tanda terima kasih, Itu nggak apa-apa. walaupun berapa itu enggak jadi masalah. Yang penting kita tidak menekan. Kalau kita menekan nanti dampaknya kita nanti akan dihukum sama yang kuasa. Misalkan mencari hari ngawur ada dampaknya Ya dampaknya. terhadap Mas, bukan pasangan, terhadap jenengan. Ya, seperti misal gini, mencari hari baik untuk menikah, untuk pernikahan, untuk ijab kabul pengantin ya. Misal saya mencarikan hari baik. Kalau harinya buruk, pas dipakai loh ya, dampaknya nanti kasihan masa depannya dari pengantin nanti. Ketika rumah tangga bertengkar dan lain-lain, ya, ada masalah keluarga, ya. Dan dampak yang kedua, itu dampak yang ke saya loh ya. Maksudnya ke orang yang mencarikan hari baik. Nanti kalau pas ada acara pernikahan mantu ya, itu kalau kena hujan terus ya, itu karena harinya kurang bagus. Katanya apa itu, ahlinya dukun mantan itu bisa menyisikan hujan, ya kan? Lah kenapa? Ketika pas acara manten dilakukan di situ tiba-tiba hujan deras nggak bisa menyisikan. Pas temu dan nanti lelah. Nah itu sebabkan harinya mantan itu kurang bagus. Nah itu dampaknya ke yang mencari hari baik, ya kan? Katanya bisa mindah hujan, katanya bisa menghentikan hujan, nyatanya tidak bisa. Kalau sebelum pernikahan biasanya nyadran itu apakah harus apa enggak? Nyadran enggak apa-apa. Nyadran ada efeknya enggak terhadap tuan rumah pengantin? Nyadran itu kan tradisi leluhur. Tradisi sebagai kita tuh izin kepada leluhur zaman dahulu, leluhur sebelum ada kita loh ya, itu zaman leluhur atau cikal bakale ya. Nyanyi. Jadi suatu misal kamu di rumah di desa sini, ya kan di sini ada suatu misal tempat sesepuhnya dulu atau tempat leluhur zaman dahulu yang diuri-uri. Babat desa lah. Nah itu dinamakan tempat yang disakralkan. Sakral, danyang. Ya, danyangan ya. Yang biasanya orang selamatan sampai ke situ minta doa. Itu kalau enggak nyadran ada efeknya enggak? Gini, satu misal dalam satu desa, satu daerah itu ada tradisi atau aturan dari adat istiadat, ya. Suatu misal gini, kalau kamu di desa kamu, ya kan, aturannya seperti ini. Suatu misal jam 9 malam nggak boleh terima tamu, kan kamu harus mematuhi. Iya no. Ya toh? Nah, ketika di situ kamu melakukan mantu atau acara pernikahan, di situ kalau semua memakai adat istiadat untuk
keselamatan di situ. Kalau tidak kan pasti ada dampaknya. Kalau di sini kan mbah bodoh. Ya, satu misal teguran. Oke, jadi cukup sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Lain kali kita akan membahas hal-hal yang baru, tambah ilmu. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.